Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera teruntuk saudaraku dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya kita masih dapat menikmati hidup ini dengan penuh kesehatan, penuh kelimpahan rahmat yang tertebar di muka bumi ini. Dan salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta salam hormat, salam khidmat dan sembah bakti kita aturkan kepada guru kita yang dengan kasih sayangnya menuntun kita semua dalam bermunajat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, kali ini kita akan membahas tentang jalan untuk mencapai makrifat. Jadi yang kita bahas hanya jalan untuk mencapainya, yang mana manusia diberikan kepercayaan penuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemimpin atau khalifah di muka bumi ini. Hal ini sangat jelas dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang kurang lebih artinya demikian. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku Allah hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Menjadi pemimpin ini dimulai dari memimpin diri sendiri, memulai dari memimpin hawa nafsu kita, memimpin dari pemikiran kita, memimpin dari hal-hal yang membuat kita tergelincir karena perbuatan nafsu kita sendiri, dan juga kita keluarga, dan kemudian berkembang kepada sahabat dekat dan masyarakat luas di lingkungannya. Kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan protes dari kalangan para malaikat maupun iblis dengan berbagai alasan yang berbeda. Para malaikat protes karena manusia umumnya suka berbuat kerusakan dengan berbagai sifat tercelanya. Sedangkan iblis protes karena merasa derajatnya lebih tinggi dari manusia yang terbuat dari tanah, sementara dia sendiri terbuat dari api. Malaikat setelah mendapat penjelasan segera mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui akan kekhalifahan manusia di muka bumi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut di atas. Sementara iblis tetap membangkang untuk menghormati manusia, yaitu manusia yang pertama, Nabi Adam, seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 61 yang kira-kira artinya demikian. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata, apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Itulah kira-kira bunyi firman Al-Quran Al-Isra ayat 61. Jadi sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, dengan demikian iblis tetap bertahan dengan kesombongannya dan meminta dispensasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi umur hingga hari kiamat guna untuk membujuk dan mengajak manusia kepada kesesatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pemberi permintaan dan mengabulkan permohonan iblis tersebut. Maka jadilah dia musuh yang nyata bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para manusia. Seperti dialog antara iblis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Isra ayat 62 dan sampai dengan 65. Dia
Maka iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orang yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Tuhan berfirman, pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasannya semuanya, sebagai suatu pembalasan yang cukup. Dan barang siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan diberi janji mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Artinya sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Dan juga dalam surat Al-A'raf ayat 16 hingga 17, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Artinya kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan belakang, dan dari kanan dan kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur ataupun taat. Sahabat dan saudaraku yang baik, tujuan hidup manusia semestinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan arti melaksanakan segala sesuatu yang baik dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarangnya. Namun untuk tujuan manusia ini, maka iblis bersumpah guna menyesatkan manusia dengan berbagai macam cara, dengan segenap kekuatan dan bala tentaranya, yaitu setan, sampai hari kiamat. Ketakwaan dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya harus dengan sungguh-sungguh agar dapat mengalahkan bujuk rayuan dari iblis dan setan yang masuk pada diri manusia tanpa terasa dan tanpa mereka sadari. Hati merupakan hal yang paling halus pada manusia. Hatilah yang menggerakkan seluruh anggota badan. Hati juga dapat menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 17 hingga 18. Dan orang-orang yang menjauhi takut iblis atau setan, tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira, sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Sahabat dan saudaraku yang baik, hati ini peranannya sangat penting, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan nur atau cahaya keimanan yang bersifat lataif, yang bersifat lembut, dan sifat robaniyah atau sifat ketuhanan, dan rohaniyah atau bersifat rohani. Dengan nur yang terdapat dalam hati, makanya manusia dapat mengenal Tuhannya atau dapat bermakrifat. Nah, apabila hati ini senantiasa dididik dengan zikirullah, hati ini selalu melaksanakan zikirullah dengan metode yang benar, maka dapat memancarkan mata air ilmu laduni ke dalam hatinya. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak ternilai bagi manusia. Hati sebagai tempat berkumpulnya ilmu hakikat, karena dia adalah salah satu lataif untuk mencapai tahap mengerti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sinilah yang mengatur sekalian anggota jasmani ataupun zahir kita. Dan hati juga sebagai penembus hakikat segala sesuatu. Karena begitu pentingnya hati ini, maka setan menyerang manusia mengutamakan dari titik-titik yang strategis ini, yaitu hati, dengan bisikan-bisikannya yang menghanyutkan serta terbuai. Padahal sesungguhnya hal ini adalah kesesatan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendurhakainya. Hati
hati apabila sudah dihuni atau ditutupi oleh setan, maka hati tersebut tidak akan mendapatkan nur ilahi. Jadi jika hati telah ditutupi oleh iblis dan setan, maka yang utama baginya adalah hawa nafsu yang membawa kepada durhaka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hati apabila telah buta, maka mendatangkan sifat jahil dan lalai. Jahil ini disebabkan sifat tercela yang ditanamkan oleh setan tanpa disadari, karena tingkat keimanan yang lemah dan tidak mau tahu untuk beribadah yang selalu melalaikannya. Sifat yang ditanamkan oleh iblis dan setan berupa syirik, takabur, sombong, iri hati, dengki, rakus, lobak, tamak, kikir, bakil, pezina, dan lain sebagainya, yang sifat-sifat serba buruk dan jelek. Oleh karena itulah, makanya hati harus selalu kita isi dengan zikirullah untuk membentengi hal tersebut, dan kita selalu minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari terhempasnya kepada lembah kehinaan dan kenistaan. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, hati jangan sampai menjadi buta karena memperturutkan sifat tercela. Ini yang disiratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya pada surah Al-Hajj ayat 46. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Sahabat dan saudaraku yang baik, jelas sekali bahwa hati yang begini berarti sudah berpenyakit dan kotor, berdebu, yang tidak dapat menutupi terbukanya akan cahaya keimanan. Penyakitnya adalah segala sifat yang tercela atau buruk. Maka ini harus segera diobati. Obatnya adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam cara, termasuk melazimkan zikirullah pada hati kita, melazimkan zikir pada hati tersebut, karena sekali lagi penyakit ini sangat berbahaya dan menjerumuskan manusia ke neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Dalam surat At-Taubah ayat 125 yang kira-kira berbunyi demikian, dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Bersihkanlah hati kita dari kehendak hawa nafsu yang keji. Ini merupakan fardu ain hukumnya, tetapi pekerjaan ini sangat sulit tanpa diimbangi dengan ridha ataupun perjuangan yang kuat. Dan sungguh tasawuf mengobati penyakit hati dengan melazimkan zikirullah setelah ibadah yang fardu atau wajib, dan mereka senantiasa istiqomah dengan hal ini karena mereka tahu dengan pasti akan bahayanya yang dapat menghela kepada kemusyrikan, di mana kesesatan disebabkan oleh kerjanya para iblis dan setan ini. Senantiasa bertaubat, taubat akan segala kesalahan dan perbuatan dosa yang jelas dan nyata utamanya. Seharusnya taubat akan segala kelalaian dalam ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latihannya selalu dengan berhadap hati, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa bertaharub kepadanya dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dapat menolak akan bujuk rayu setan. Seperti dalam firman-Nya, firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari akan nikmatku. Dalam hal ini Rasulullah SAW juga bersabda mengenai hal-hal tersebut, bahwasanya hati itu kotor seperti besi yang berkarat, dan pembersihnya adalah zikirullah.
Bagi setiap sesuatu itu ada alat pembersihnya, dan alat pembersih hati adalah zikirullah. Dan jauhkanlah setanmu itu dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena setan itu akan kesakitan dengan ucapan kalimat tersebut, sebagaimana kesakitannya unta. Salah seorang dari kamu, sebab banyaknya penunggang dan banjirnya muatan di atasnya, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi benteng dari godaan setan. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setiap ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain yang dilakukan semata-mata atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan mengingat Allah adalah zikir. Tetapi di samping pelaksanaan hal-hal tersebut, laksanakanlah zikir dengan secara khusus, laksanakanlah zikir dengan metode khusus, laksanakanlah zikir yang berabit kepada cahaya-cahaya Allah, yang merupakan cara pembersihan rohaniah manusia pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati secara ajaran tata cara sufiah atau tasawuf, yaitu dengan menyebut zikir atau Allah dengan sendirian maupun dengan berjamaah, dengan tata cara, dengan kaifiat, serta makomat atau lataif penempatannya pada batin. Untuk hal inilah maka diperlukan seorang guru pembimbing, diperlukan seorang guru mursyid, diperlukan seorang walia mursida dalam hal berzikir dan tata cara zikir oleh ahli tasawuf dan sufi. Karena begitu pentingnya peranan sebagai guru mursyid yang menuntun kita, yang membimbing kita hingga keharibaan Allah, maka jangan pernah engkau lepaskan guru mursyidmu ketika engkau sudah menemukan guru mursyid. Taklid, tawaduk, patuh, dan jalani apa-apa yang sudah menjadi amanah-amanahnya. Jalani apa yang sudah diberikan kepada kita dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Demikian sahabat dan saudaraku yang baik, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan untuk kita bahas lebih dalam lagi. Terima kasih, salam hormat, salam damai dan sejahtera dari kami, Majelis Zikrullah Arwahul Muhaddasah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Alkah Waliul Amri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.